Hubungan Giorgio Antonio dan Sarwenda sejak pertama kali tercium publik memang langsung menyita perhatian. Bukan sekadar karena keduanya figur publik, tetapi karena banyak yang merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Di depan kamera, mereka tampak tersenyum. Namun di balik layar, netizen mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar chemistry alami, atau sekadar fase yang dipaksakan keadaan. Perbedaan usia dan fase kehidupan menjadi bahan diskusi yang tak pernah sepi. Sarwenda dikenal matang, tenang, dan penuh pengalaman. Sementara Giorgio masih berada dalam masa pembuktian diri di dunia hiburan. Publik pun mulai membandingkan, menilai, bahkan menghakimi. Ada yang mendukung tanpa ragu, tetapi tak sedikit yang berani bersuara lantang, apa benar mereka sejalan. Sorotan makin tajam saat beberapa momen kebersamaan mereka dianalisis habis-habisan di media sosial. Gestur kecil, ekspresi wajah, hingga cara berbicara jadi bahan tafsir. Netizen seolah menjadi pengamat hubungan dadakan. Dari sinilah isu, tidak cocok, mulai bergulir pelan, namun pasti, menjadi bola panas yang tak bisa lagi diabaikan. Dan yang membuat publik semakin penasaran, tidak ada bantahan tegas yang benar-benar mematahkan opini tersebut. Justru sikap tenang keduanya menambah ruang spekulasi. Apakah mereka memilih diam karena yakin dengan hubungan itu? Atau diam karena ada sesuatu yang memang sedang diuji? Disinilah kisah ini mulai memanas, dan bab berikutnya akan membuka lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum yang terlihat sempurna. Suara netizen berubah menjadi gelombang besar yang sulit dibendung. Media sosial dipenuhi komentar yang mempertanyakan kecocokan Giorgio Antonio dan Sarwenda. Bukan lagi sekadar bisik-bisik, tetapi opini yang diungkapkan secara terang-terangan. Ada yang menyebut perbedaan kedewasaan terlalu mencolok, ada pula yang menilai hubungan ini lebih banyak diuji dibanding dinikmati. Cuplikan video kebersamaan mereka kembali beredar dan dianalisis ulang. Netizen memperlambat tayangan, membaca ekspresi, bahkan menafsirkan nada bicara. Sebagian menganggap Giorgio terlihat canggung di beberapa momen, sementara Sarwenda dinilai lebih dominan dan tenang. Tafsir-tafsir inilah yang kemudian membentuk narasi baru, apakah hubungan ini benar-benar setara, atau ada ketidakseimbangan yang perlahan muncul ke permukaan. Yang membuat situasi semakin panas, komentar-komentar tersebut tidak hanya datang dari akun anonim. Beberapa figur publik dan pengamat hiburan ikut memberikan pendapat, meski tetap berhati-hati dalam memilih kata. Namun bagi publik, setiap opini terasa seperti bensin yang disiramkan ke api yang sudah menyala. Perdebatan pun tak terhindarkan, antara yang membela dan yang semakin yakin mereka memang tidak sejalan. Di titik ini, hubungan mereka bukan lagi sekadar kisah asmara, tetapi sudah menjadi topik nasional yang dipantau banyak mata. Diamnya Giorgio dan Sarwenda justru memunculkan rasa penasaran yang lebih dalam. Apakah mereka sedang menguatkan diri menghadapi tekanan? Atau sebenarnya ada percakapan serius yang sedang terjadi di balik layar? Setelah gelombang komentar publik makin memanas, sorotan kini beralih pada hal yang lebih detail, bahasa tubuh. Beberapa potongan momen kebersamaan Giorgio Antonio dan Sarwenda kembali diangkat dan dibedah. Netizen menilai ada gestur yang dianggap kurang selaras, tatapan yang dinilai tak cukup hangat, senyum yang dianggap sekadar formalitas. Meski semua itu bersifat interpretasi, opini tersebut terlanjur menyebar luas. Dalam beberapa acara publik merasa Sarwenda terlihat lebih tenang dan menguasai situasi, sementara Giorgio disebut-sebut tampak lebih kaku. Perbedaan energi inilah yang semakin memperkuat asumsi bahwa keduanya berada di frekuensi yang berbeda. Padahal, di sisi lain, banyak juga yang menilai itu hanyalah efek tekanan kamera dan sorotan media. Namun yang membuat isu ini semakin tajam adalah konsistensi tafsir tersebut. Setiap kemunculan bersama selalu dibandingkan dengan momen sebelumnya. Publik seperti mencari pola, apakah ada perubahan? Apakah ada tanda yang menunjukkan hubungan mereka sedang diuji? Ketika satu momen terlihat biasa saja, momen lain langsung dijadikan bukti untuk menguatkan dugaan, tidak cocok. Kini pertanyaannya semakin mengerucut, apakah benar bahasa tubuh bisa menjadi cerminan isi hati, atau ini hanya pembacaan berlebihan dari luar? Yang jelas, sorotan semakin intens dan tekanan makin terasa. Jika sebelumnya publik menyoroti bahasa tubuh, kini pembahasan bergeser ke hal yang lebih mendasar, gaya hidup dan arah masa depan. Giorgio Antonio dikenal sedang berada di fase membangun karir, memperluas jaringan, dan membuktikan kapasitasnya di industri hiburan.
Sementara Sarwenda sudah melewati banyak fase kehidupan, dengan ritme yang lebih stabil dan terstruktur. Perbedaan tempo inilah yang mulai dianggap sebagai jurang yang tak bisa diabaikan. Sebagian publik menilai, hubungan bukan hanya soal rasa, tetapi tentang kesiapan berjalan dalam arah yang sama. Ketika satu pihak masih ingin mengejar banyak peluang, sementara pihak lain sudah berada di titik kemapanan, muncul pertanyaan besar, apakah visi mereka benar-benar sejalan? Perdebatan ini semakin ramai karena masing-masing memiliki karakter kuat dan latar belakang berbeda. Isu ini makin tajam ketika beberapa momen menunjukkan aktivitas dan lingkar pergaulan yang berbeda. Netizen mulai membandingkan rutinitas, pilihan proyek, hingga cara menikmati waktu luang. Walau semua itu adalah bagian normal dari kehidupan dua individu yang berbeda, opini publik terlanjur membingkainya sebagai tanda ketidakharmonisan yang perlahan muncul. Disinilah rasa penasaran publik memuncak. Apakah perbedaan itu justru menjadi pelengkap, atau malah menjadi sumber gesekan yang belum terlihat jelas? Tekanan opini semakin kuat, dan setiap langkah mereka kini seperti berada di bawah mikroskop. Setelah publik ramai membahas perbedaan gaya hidup, isu berikutnya yang mencuat adalah kabar tentang pandangan dari orang-orang terdekat. Nama Giorgio Antonio dan Sarwenda kembali jadi sorotan ketika muncul spekulasi bahwa tidak semua pihak di sekitar mereka sepenuhnya yakin dengan hubungan ini. Meski tak ada pernyataan resmi yang menyudutkan, rumor tersebut sudah cukup untuk membuat publik semakin liar berasumsi. Beberapa sumber tak resmi menyebut ada kekhawatiran soal kesiapan dan arah masa depan. Bukan soal rasa, tetapi soal realitas. Hubungan publik figur bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan juga dua lingkungan, dua keluarga, dan dua reputasi besar. Ketika ekspektasi berbeda, tekanan bisa datang dari dalam, bukan hanya dari luar. Yang membuat situasi semakin panas, keduanya tetap memilih diam. Tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada bantahan tegas. Sikap ini justru memunculkan dua tafsir berbeda, ada yang menilai mereka sedang menjaga privasi, namun ada pula yang menduga memang ada diskusi serius yang sedang terjadi di balik layar. Kini pertanyaannya semakin tajam, apakah bisik-bisik itu hanya rumor yang dibesar-besarkan, atau benar ada suara-suara yang mulai mempertanyakan kecocokan mereka. Isu dari lingkaran terdekat belum mereda, kini tekanan justru terasa semakin nyata. Hubungan Giorgio Antonio dan Sarwenda seolah berada di persimpangan, bertahan menghadapi opini, atau goyah oleh ekspektasi. Publik mulai bertanya-tanya, seberapa kuat fondasi hubungan ini jika setiap langkah selalu dipantau dan dinilai. Tekanan publik figur bukan hanya tentang komentar pedas, tetapi juga tentang citra dan reputasi. Setiap keputusan personal bisa berdampak pada karir. Di titik inilah muncul spekulasi bahwa hubungan mereka bukan hanya soal hati, melainkan juga soal konsekuensi. Apakah keduanya siap menghadapi risiko yang datang bersamaan dengan sorotan? Beberapa momen terakhir semakin memperkuat tanda tanya. Intensitas kebersamaan yang dinilai berbeda dari sebelumnya memicu tafsir baru. Meski tidak ada konfirmasi apapun, publik merasa ada perubahan ritme yang sulit diabaikan. Apakah ini hanya fase penyesuaian, atau tanda bahwa tekanan mulai memengaruhi dinamika mereka? Kini cerita ini memasuki babak yang lebih sensitif. Ketika cinta diuji oleh opini dan realita, tidak semua pasangan mampu bertahan. Pertanyaannya semakin tajam, apakah mereka sedang menguatkan satu sama lain di balik layar, atau justru sedang menimbang keputusan besar? Setelah tekanan publik dan rumor dari lingkaran terdekat terus bergulir, perhatian kini tertuju pada perubahan kecil yang dianggap signifikan. Publik mulai menyadari adanya pergeseran intensitas kebersamaan Giorgio Antonio dan Sarwenda di ruang publik. Frekuensi kemunculan bersama yang tak lagi sepadat sebelumnya langsung memantik spekulasi baru, apakah ini strategi meredam isu, atau memang ada jarak yang mulai tercipta. Media sosial pun tak luput dari pengamatan tajam netizen. Unggahan yang dulu terlihat hangat kini dinilai lebih formal. Interaksi yang sebelumnya spontan dianggap berubah menjadi lebih hati-hati. Meski semua itu bisa saja kebetulan atau pilihan privasi, publik telanjur membaca setiap detail sebagai kode yang mengarah pada satu kesimpulan, ada sesuatu yang sedang berubah. Namun di tengah derasnya asumsi, belum ada satupun pernyataan resmi yang mengonfirmasi keretakan. Justru inilah yang membuat cerita semakin panas. Ketika tak ada klarifikasi, ruang tafsir semakin luas. Pendukung tetap yakin hubungan itu baik-baik saja, sementara pihak yang skeptis merasa sinyalnya semakin jelas. Kini publik berada di titik paling penasaran.
Apakah perubahan ini hanya bagian dari dinamika hubungan yang wajar? Ataukah ini fase menuju keputusan besar yang belum diumumkan? Setelah serangkaian sinyal yang dianggap menentukan, publik kini menunggu satu hal, kejelasan. Hubungan Giorgio Antonio dan Sarwenda berada di ujung spekulasi yang sudah berlarut-larut. Dari isu ketidakcocokan, perbedaan gaya hidup, hingga tekanan dari luar, semuanya bermuara pada satu pertanyaan besar, apakah mereka masih berada di jalur yang sama? Diamnya kedua belah pihak selama isu memanas justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sikap itu bisa dimaknai sebagai bentuk kedewasaan untuk tidak memperkeruh keadaan. Namun di sisi lain, publik menganggap tidak adanya bantahan tegas sebagai ruang kosong yang diisi oleh asumsi. Dan ketika asumsi dibiarkan tumbuh, ia berubah menjadi opini yang sulit dikendalikan. Sebagian pengamat menilai, setiap hubungan pasti memiliki fase naik turun. Namun hubungan figur publik memiliki satu perbedaan besar, setiap fase itu disaksikan dan dinilai banyak mata. Tekanan yang terus-menerus bisa memperkuat ikatan, tetapi juga bisa menjadi beban. Disinilah ketahanan sesungguhnya diuji, bukan oleh rumor, tetapi oleh bagaimana mereka menyikapi rumor tersebut. Kini semua kembali pada mereka. Apakah kisah ini akan menjadi bukti bahwa cinta mampu melampaui opini? Atau justru menjadi pembenaran bahwa sejak awal memang ada perbedaan yang sulit dipertemukan? Publik masih menunggu langkah berikutnya. Dan sampai jawaban itu muncul, kisah ini tetap menjadi salah satu cerita paling panas yang terus diperbincangkan.